berkumpullah semuanya dan berbaringlah di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah kau bentukan untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Demikianlah sabda Tuhan. Tapi intinya bahwa pemazmur memuji kebesaran Tuhan. Itu intinya. Atau kita menyanyi mungkin sabdamu Tuhan seluruh hidupku indah berseri menerangi jalan-jalanku harum semerbak mempesona jiwa dan ragaku membahana sepanjang masa selamanya. Terima kasih. Dari itu tadi inti dari pemazmur bahwa pemazmur memuji kebesaran Allah. Mazmur itu kitab sastra, puisi. Jadi sastra itu menurut kamus besar bahasa Indonesia, sastra tidak bisa ditafsir. Sastra itu tergantung kita yang menafsirnya. Maksud tidak bisa ditafsirkan secara pasti. Itu sastra. Jadi pemazmur kita sendiri yang tafsir. Pesannya untuk kita dari pemazmur itu tidak bisa ditafsirkan pasti. Kami juga tidak bisa menafsirkan untuk bapak-bapak, mama-mama. Kita yang menafsirkan sendiri. Itu sastra. Ini teori. Jadi inti itu tadi terima kasih saya bilang lagi, inti dari kata kisah adalah pengalaman. Perjumpaan dengan alam, hembusan angin, bunyi daun-daun mungkin mempengaruhi kehidupan. Itu merupakan kesaksian dan harus disiringkan malam hari ini. Mungkin dari alam kita disembuhkan luka batin atau bagaimana. Nah, itu adalah pengalaman iman dan harus disiringkan. Karena alam adalah jejak kehadiran Allah. Kesempatan seluas-luasnya saya. Siapa yang duluan? Ini mana mama itu, mana bapak yang duluan? Bagaimana mama? Sederhana, yang sederhana, yang sederhana, yang sederhana, yang sederhana. Kita bisa setinggi itu kan dari pesta sekolah. Bukan soal harganya, bukan soal keributannya, tapi soal persaudaraan kita. Kita punya kebersamaan. Biarpun 1000, 2000, tetap kita sumbang. Ya, kita harus bisa melihat bahwa pembesar-pembesar Manggarai sekarang, Boni Hargen, Benika Harman, di
di Senayan mereka. Mereka itu palingan dulu mereka sebelum mereka berangkat sekolah, mereka itu dari pesta sekolah. Pasti Pater, itu pasti budaya Manggarai. Kami di Gugu juga pesta sekolah, makanya Pater tidak tahu malu biasanya masuk pesta sekolah. Kami paling tidak tahu malu masuk biar kami tidak bawa uang. Tapi nana Pater mari cengko, sudah makan itu tidak tahu diri bilang. Pater biasanya lebih pada tidak tahu malu ya. Makan kami di Gugu juga sering pesta sekolah. Dan biasanya kami tidak diundang, kami sengaja lewat. Biasanya Pater kan pura-pura lebih banyak. Sengaja lewat, Pater cenggo. Sudah itu kami makan di dalam tertutup. Tidak bawa uang, kami tidak bawa uang. Karena kami uang tidak ada. Kami biara kemiskinan mungkin. Dan uang untuk beli rokok. Itu. Kami bisa sekolah itu pasti harus dihidupi lah. Bukan soal harganya, bukan soal keributannya, tapi paling tidak kita punya kebersamaan, persaudaraan kita diikat kembali lewat pesta sekolah. Mungkin begitu, atau Pater mau tambahkan? Pater Andre? Ya, pertanyaannya ke Pater, bukan ke saya. Ya. Baik, saya mulai tadi dari sharing Pak Valens tadi, Bapak Ketua DPP tadi menarik tentang salah satu kekuatan yang merekat persaudaraan sebagai orang yang berbudaya itu adalah penti waki pesobio. Salah ungkapan bahwa dalam bahasa Manggarainya na sentong manga bersentong ver. Artinya kita mau tinggalkan tahun lama dan kita akan memasuki tahun baru. Dan itu kebiasaan itu dilakukan di kampung. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijaukan bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Budaya kita ragam dan unik, berpadu dalam tari dan musik, barisan indah para leluhur, jangan biarkan hilang dan luntur. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka,
Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan-Mu, ya Allah Roh Kudus, kami berkumpul dalam nama-Mu yang kudus. Masukilah hati kami, tuntunlah kemana kami harus berjalan. Tunjukkanlah bagaimana kami dapat mencapai tujuan. Sebagaimana Engkau menerangi para rasul dan mengutus mereka ke segala bangsa, budaya, dan wilayah, bimbinglah pula kami Gereja Keuskupan Ruteng dalam tahun pastoral pariwisata holistik 2022 ini, agar kreatif mengembangkan pariwisata yang berpartisipasi, yang melibatkan dan mensejahterakan masyarakat lokal. Pariwisata yang berbudaya, yang berakar dan bertumbuh dalam kearifan dan spiritualitas setempat. Pariwisata yang berkelanjutan, yang merawat kelestarian ciptaan. Biarkanlah dalam tawa canda persaudaraan kami merasakan kehangatan cinta-Mu. Di bentangan panorama alam, kami takjub mengagumi keindahan dan keagungan-Mu. Dalam perjumpaan budaya, kami menghargai keragaman dan keluhuran karya ciptaan-Mu. Tuntunlah ziarah kehidupan segala insan menuju peradaban kasih. Rangkulah semesta alam dalam pelukan Bapa yang satu dan sama, dengan perantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa.